Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek laporan Zulkif. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lismayanti dan rekan saya Nur Ajijah, Witri Rahmawati Zahra, dan Rifki Jailani. Pertama-tama tim memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Karena tanpa rahmat dan ridhonya, tim tidak dapat menyelesaikan proyek rangkaian Zulkif ini dengan baik dan tepat waktu. Tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darmawan Eskom selaku guru PJKK yang telah membimbing tim dalam proses pengerjaan proyek rangkaian Zulkif. Dan tidak lupa juga tim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut dalam membantu dan mendukung dan proses pengerjaan proyek rangkaian Zulkif. Dalam penyusunan laporan proyek, tim menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dan segi penyusunan maupun tata bahasa dan proyek rangkaian Zulkif. Diharapkan laporan proyek ini dapat memberikan manfaat ini juga menambah wawasan bagi semua orang. Tujuan pembuatan rangkaian Zulkif. Mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan adalah mata pelajaran yang berkaitan secara langsung dalam penanaman pendidikan kewirausahaan kepada siswa. Mata pelajaran tersebut dapat memberikan pemahaman dan keterampilan berwirausaha kepada siswa. PJKK atau Proyek dan Kreatif Kewirausahaan merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan kepada para siswa. Program ini mendorong siswa agar bisa berpikir kreatif, inovatif, dan mandiri dalam menciptakan sebuah produk atau jasa yang bernilai ekonomis. PJKK dapat menumbuhkan jiwa berwirausaha dan dapat menanamkan semangat kewirausahaan kepada siswa seperti berani mengambil resiko, berpikir strategis, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mengembangkan keterampilan berwirausahaan melatih siswa dalam berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, seperti analisis pasar, mengembangkan produk, manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan negosiasi. PJKK adalah program pembelajaran yang penting untuk mengembangkan jiwa wirausaha pada siswa. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar berekreasi dan membangun usaha sendiri. Melalui PJKK, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia bisnis. Perkembangan teknologi sensor dalam bidang TJKT, teknologi sensor telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir, mendorong inovasi di berbagai kemajuan yang sangat bidang termasuk TJKT. Berikut adalah beberapa jenis sensor yang berkembang pesat di bidang TJKT, yaitu Internet of Things atau IoT. Sensor berperan penting dalam IoT memungkinkan perangkat untuk mengumpulkan data-data lingkungan sekitar dan berinteraksi satu sama lain. 2. Sensor pengenalan wajah digunakan untuk sistem keamanan dan aplikasi mobile untuk identifikasi dan verifikasi wajah. 3. Sensor iris digunakan dalam sistem keamanan tingkat tinggi untuk identifikasi dan verifikasi iris mata, sensor posisi dan gerakan. Perkembangan teknologi sensor terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan akurasi, sensitivitas, dan kemampuan integrasi dengan teknologi lain seperti AI dan IoT. Masing-masing sensor memainkan peran penting. Nama dan fungsi komponen rangkaian Zulkif. Yang pertama, transistor tipe 41C. Transistor adalah komponen yang berfungsi untuk mengontrol aliran arus listrik. 2. Resistor 100 ohm. Resistor adalah komponen yang menghantarkan listrik. Resistor berfungsi untuk menghambat aliran arus yang melalui rangkaian. Tujuannya untuk mempertahankan agar tegangan yang ada tepat besarannya. 3. Kapasitor 1000 mikrofarad. 25 volt. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi untuk menyuplai energi listrik. 4. Trafo. Trafo berfungsi untuk mentransfer tenaga listrik pada rangkaian listrik. Selain itu, trafo juga sering dimanfaatkan untuk menurunkan maupun menambah level tegangan pada rangkaian. 5. Kabel.
Fungsi kabel yang utama adalah sebagai penghantar listrik. 6. Lampu. Lampu berfungsi sebagai indikator cahaya saat dialiri arus listrik. 7. Fighting lampu. Fighting lampu berfungsi sebagai dudukan lampu serta terminal sambungan output. 8. Saklar on-off. Ketika saklar berada di posisi on, maka aliran listrik akan mengalir ke perangkat yang terhubung ke saklar tersebut. Begitu pula sebaliknya. Jika saklar berada pada posisi off, maka aliran listrik akan berhenti mengalir ke perangkat yang terhubung ke perangkat saklar. 9. Kotak baterai. Kotak baterai berfungsi untuk menjaga baterai tepat terpasang dengan aman di tempatnya. 10. Baterai ABC. Sebagai sumber energi, baterai berfungsi listrik. Analisis rangkaian Joule-tip. Cara kerja rangkaian Joule-tip. Rangkaian Joule-tip adalah rangkaian sederhana yang dirancang untuk meningkatkan tegangan AC atau arus bolak-balik. Dari sumber AC arus bolak-balik, rangkaian ini terdiri dari transistor, trafo, kapasitor, dan resistor. Dalam rangkaian tersebut, kapasitor berfungsi untuk menyuplai energi pada rangkaian. Transistor berfungsi sebagai alat yang dapat mengontrol arus dan tegangan dalam rangkaian, memungkinkan peningkatan tegangan yang lebih besar. Resistor diperlukan dalam rangkaian untuk menghantarkan listrik. Resistor berfungsi untuk menghambat aliran arus yang masuk melalui rangkaian. Tujuannya untuk mempertahankan agar tegangan yang ada tepat besarannya. Fungsi trafo yang utama adalah untuk mentransfer tenaga listrik pada rangkaian listrik. Selain itu, trafo juga sering dimanfaatkan untuk menurunkan maupun menambah level tegangan pada rangkaian. Rangkaian yang sudah dibuat lalu dihubungkan dengan kabel yang berfungsi sebagai penghantar listrik yang kemudian disambungkan dengan fighting lampu yang berfungsi sebagai dudukan lampu serta terminal sambungan output rangkaian Joule-tip. Lampu dipasangkan pada fighting lampu. Lampu berfungsi sebagai indikator dan cahaya saat dialiri arus listrik. Lampu membutuhkan suplai energi listrik. Baterai berfungsi sebagai menyuplai energi listrik yang tidak sulit digunakan, hanya membutuhkan kotak baterai untuk menjaga baterai tetap terpasang dengan aman di tempatnya. Rangkaian Joule-tip memiliki banyak kelebihan dan keuntungan. Rangkaian Joule-tip selain mudah dibuat, alat dan bahan yang digunakan juga tidak banyak. Rangkaian Joule-tip yang dihubungkan dengan lampu juga dapat menyala lebih lama dan sinarnya lebih terang jika dibandingkan dengan lilin. Rangkaian Joule-tip yang dibuat dapat menyala dengan terang selama 2 jam 45 menit. Tentu saja dengan beberapa alasan di atas, rangkaian Joule-tip memiliki banyak kelebihan atau kekurangan jika dibandingkan dengan lilin. Rangkaian Joule-tip memang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan lilin, terutama dalam konteks penerangan. Keunggulan Joule-tip, efisiensi energi Joule-tip menggunakan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan lilin. Lilin membakar bahan bakar yang terbuang sebagai panas. Sedangkan Joule-tip memanfaatkan energi dari baterai dengan lebih efisien. Emisi bersih Joule-tip tidak menghasilkan emisi gas berbahaya seperti lilin yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan. Daya tahan Joule-tip lebih tahan lama dibandingkan dengan lilin yang memiliki waktu bakar terbatas. Lampu yang digunakan dalam Joule-tip dapat bertahan selama beberapa jam. Keamanan Joule-tip lebih aman dibandingkan dengan lilin yang dapat menyebabkan kebakaran. Rangkaian ini memiliki kontrol arus dan tegangan yang lebih baik. Kontrol cahaya Joule-tip memungkinkan penyesuaian tingkat kecerahan lampu, sedangkan lilin hanya memiliki satu tingkat kecerahan. Fleksibilitas Joule-tip dapat dengan mudah dibawa kemana-mana karena ukuran yang kecil dengan ringan. Rangkaian Joule-tip menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan lilin dan hal efisiensi energi, emisi, daya tahan, keamanan, kontrol cahaya, dan fleksibilitas. Joule-tip merupakan pilihan yang lebih baik untuk penerangan dalam berbagai situasi. Secara keseluruhan, rangkaian Joule-tip adalah rangkaian sederhana dan mudah yang dapat digunakan untuk meningkatkan tegangan AC, tapi memiliki kekurangan dalam hal efisiensi, keindahan, dan kemampuan untuk di luar.
Kesan tim selama pengerjaan proyek ini adalah tim mengalami kesulitan saat pelepasan kaki-kaki trafo dan adapter charger, dan juga tim mengalami kesulitan saat proses penyolderan komponen karena jika solder terlalu panas dapat mengakibatkan komponen menjadi rusak saat proses packingan. Tim kesulitan mencari jasa pengrajin kayu. Pesan tim, jika ingin melepaskan kaki-kaki trafo dari adapter charger harus berhati-hati karena dikhawatirkan kaki trafo dapat terlepas dari trafo, dan juga saat proses penyolderan komponen solder juga terlalu panas karena panas yang berlebihan dapat merusak komponen elektronika. Pada saat membangun packaging harus memperhatikan kerapihan dan keindahan packaging. Terima kasih. Paparan dari saya. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata atau tata bahasa. Sekian dari paparan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.